Ya, baik. Saudara wartawan muda, warganet, dan pewarta warga dimanapun Anda berada saat ini. Jika Anda berminat untuk menjadi wartawan media online profesional, maka sekurangnya ada 8 hal yang Anda harus miliki sebagai syarat untuk menjadi wartawan media online profesional. Apa itu? Ini dia. Nomor 1 dan 2 akan disampaikan oleh Pak Suwardi Tahir dari Yogyakarta. Harus pintar berkomunikasi, karena dengan berkomunikasi wartawan bisa menyampaikan maksudnya ketika bersama dengan narasumber. Kemudian dengan mampu berkomunikasi dengan baik, ketika melakukan wawancara, wartawan itu juga bisa dengan mudah menyampaikan apa yang ditanyakan. Kemudian setelah itu, ketika dia masuk ke pertanyaan berikutnya, maka akan terasa bagaimana wartawan itu melompat dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Wartawan kita juga harus mampu dan kritis terhadap apa yang sampai kepadanya, karena wartawan kita setelah ada informasi, apakah data juga informasi, dia akan menyampaikan ulang. Maka data dan informasi itu harus dia kritisi lebih awal, dia verifikasi, dia klarifikasi, dan dia validasi, sehingga ketika disampaikan secara ulang kepada pembaca ataupun pemirsa ataupun siapa saja, netizen misalnya, data yang disampaikan itu sudah terverifikasi. Seorang wartawan haruslah berwawasan luas. Oleh karena itu dia harus memperkaya diri dengan bacaan-bacaan, dengan mengikuti pendidikan jurnalistik. Wartawan tidak boleh malas membaca, tidak boleh malas mengikuti pendidikan, apakah itu pendidikan singkat atau pendidikan di perguruan tinggi, sehingga dia mampu menguasai apa yang ditulisnya, apa yang disajikan kepada masyarakat. Wartawan harus berpenampilan menarik. Jadi sudah tidak zaman lagi itu wartawan tampil pakai oblong, ya, kemudian pakai sendal jepit. Sementara dia melakukan wawancara misalnya dengan seorang pejabat, dengan gubernur, dengan wali kota, dengan menteri. Ini justru tidak memberikan keyakinan kepada narasumber bahwa yang mewawancarai ini wartawan. Nah, ini yang harus kita kurangi sedikit atau kikis sedikit demi sedikit. Seorang jurnalis memang harus menguasai kode etik. Kode etik jurnalistik itu ada 11, diantaranya adalah wartawan harus independen, wartawan harus mengakomodir hak jawab, hak koreksi dari narasumber, harus melindungi narasumber. Nah, ini semua yang harus terus dipelajari dan menjadi pegangan bagi seorang wartawan, khususnya yang ada di lapangan. Jadi wartawan itu memang sebenarnya harus peka terhadap lingkungannya dimanapun dia berada. Dia harus memiliki sense of journalist, kepekaan jurnalis. Ada naluri jurnalis dimilikinya. Dengan nalurinya itu, dia bisa menentukan suatu peristiwa, apa mempunyai nilai berita atau tidak, apa penting atau tidak untuk dikabarkan kepada warga. Dan dari situ juga dia bisa menilai, selain nilai berita, juga dia bisa menilai apakah peristiwa itu mempunyai nilai jual atau nilai dampak. Jadi 3 nilai yang harus dipikirkan oleh wartawan yang profesional. Nilai berita, nilai jual, dan nilai dampak. Bahwa seorang wartawan harus memelihara kepercayaan masyarakat, publik. Satu kali Anda tidak menggunakan atau tidak patuh terhadap kode etik jurnalistik dan karya-karya Anda itu dinilai tidak konfirmasi, maka Anda akan mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik Anda. Oleh karena itu, disiplin verifikasi dalam kode etik jurnalistik itu tetap harus dilaksanakan. Semua data dan informasi yang datang kepada Anda sebagai wartawan harus diklarifikasi, dikonfirmasi kepada narasumber. Hal tersebut akan dilaporkan oleh Suwardi Tahir dari Yogyakarta. Wartawan harus menguasai dan melek terhadap teknologi. Karena dengan menguasai teknologi, terutama smartphone, sekarang ini wartawan akan dengan mudah memanfaatkan teknologi itu. Fitur-fitur yang ada di dalam smartphone itu sangat banyak, sehingga ketika fitur-fitur itu dikuasai, wartawan bisa mengeksplor bagaimana memanfaatkan fitur-fitur itu. Dari kemampuan itu, wartawan bisa mengkompilasi apa yang didapatkan dari hasil searching itu, kemudian informasi itu dan data yang diperoleh dijadikan menjadi suatu berita. Ini pekerjaan yang sangat gampang dan mudah dilakukan ketika ada keinginan bagi wartawan untuk bekerja dan melihat suatu momen sebagai sesuatu yang penting. Yang penting dimulai dari gagasan, kemudian gagasan itu dibuatkan topik, dibuatkan tema, kemudian dihubungi narasumbernya, dan selanjutnya dibuatkan berita. Sejumlah pertanyaan dan itulah yang akan menjadi berita kalau wartawan kita benar-benar ini memanfaatkan teknologi. Demikianlah saudara warganet, wartawan muda dan pewarta warga, syarat-syarat untuk menjadi wartawan online profesional. Karena sekarang ini media online begitu menyebar luas dan jumlahnya yang demikian banyak, sehingga penting untuk kita ketahui syarat-syarat menjadi wartawan media online yang profesional. Sampai berjumpa di lain kesempatan pada bahasan jurnalisme yang berbeda.